Salam dalam kasih Yesus Kristus. Kesempatan saat ini kita akan membahas sesi yang kedua tentang penyingkapan kitab Wahyu. Latar belakang kenapa sampai Rasul Yohanes, rasul yang dipercayakan tentang kitab Wahyu ini. Rasul Yohanes menerima wahyu saat berada di Pulau Patmos, dibuang di Pulau Patmos. Rasul Yohanes mendapat penglihatan, yaitu mulai dari pasal 1 sampai pasal 3, peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada zamannya atau pada saat zaman gereja mula-mula. Kedua, pasal 4 sampai pasal 22, peristiwa yang akan terjadi kelak di akhir zaman dan belum pernah Rasul Yohanes melihatnya, dan ia sendiri pun tidak mengerti dari poin 2 ini. Kenapa wahyu ini dinyatakan kepada Rasul Yohanes dan bukan kepada rasul-rasul yang lain? Ada alasan, ada dasar, yaitu pertama, Rasul Yohanes seorang yang sangat mengasihi Yesus. Selama masa pelayanan Yesus 3,5 tahun, di mana Yesus berada, di situ pasti ada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes selalu mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi, maka Rasul Yohanes pasti mengikutinya. Ya. Yohanes 13 ayat 25. Yohanes sering menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Yohanes 21 ayat 23. Kenapa Yohanes bersandar di dadanya? Karena di dalam dada terdapat jantung. Jantung atau hati adalah lambang kasih yang sesungguhnya. Itu sebabnya Yohanes sangat mengasihi Yesus. Sebaliknya Yesus juga sangat mengasihi Yohanes. 2. Yohanes adalah rasul termuda dari segala rasul, yaitu pada saat itu mengikuti Yesus umur 20 tahun. Angka 20 adalah angka kemuliaan, angka pilihan. Bilangan 1 ayat 2 sampai 3, saudara boleh baca. Yohanes adalah rasul yang paling setia. Karena Yesus melayani selama 3,5 tahun, maka di situ juga Yohanes selalu ada. Juga termasuk Petrus dan Yakobus. Saudara ingat bagaimana Yesus pergi ke bukit berdoa dan ada 3 rasul yang mengikutinya. Salah satunya Rasul Yohanes. Ya. Poin 3. Yohanes adalah rasul terakhir saat menerima kitab Wahyu ini. Rasul yang lain sudah meninggal. Yohanes wafat pada tahun 100 sesudah Masehi di kota Efesus. Dengan kematiannya, maka berakhirlah zaman kerasulan gereja awal atau gereja mula-mula. Rasul Yohanes ini mati syahid, saudara-saudara. Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos oleh Kaisar Domitian dari kerajaan Roma Raya antara tahun 94 sampai 96 Masehi. Kaisar ini adalah kaisar kerajaan Roma Raya yang sangat kejam terhadap umat Kristen, yang mempunyai ciri-ciri sama dengan Kaisar Nero. Pada tahun 96 Masehi, Tuhan menyatakan kitab Wahyu ini kepada Rasul Yohanes. Setelah berakhirnya pernyataan Tuhan tentang kitab Wahyu ini kepada Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes menyurat, ya, maka Yohanes dibebaskan dan meninggalkan Pulau Patmos menuju kota Yerusalem. Kemudian Rasul Yohanes keluar untuk menginjili. Saudara, di sini ada perbedaan pemberitaan penginjilan Rasul Yohanes. Setelah keluar dari Pulau Patmos ke Yerusalem, maka pemberitaan Yohanes sangat keras. Ya, sebelumnya kalau saudara boleh baca di kitab 1 Yohanes, ya, sampai ke kota Efesus dan mati syahid di Efesus pada tahun 100. Saudara, di kota Efesus, ya, Yohanes di situ berhadapan dengan para penyesat-penyesat. Gereja Tuhan yang ada di kota Efesus berhadapan dengan para penyesat-penyesat. Bagaimana sengitnya, ya,
bagaimana sengitnya gereja menghadapi para penyesat yang memutarbalikkan firman Tuhan. Dan kondisi ini sama sekarang, saudara-saudara. Di akhir zaman ini, bahkan di ujung akhir zaman ini, semakin masif. Kita lihat semakin masif, saudara-saudara. Para penyesat bermunculan. Mereka memutarbalikkan firman. Mereka bagaimana memaksa kehendaknya sendiri, kebenaran daripada mereka sendiri, ya. Bukan firman Tuhan yang mereka belajar untuk mengerti, tapi mereka yang memaksakan akal-akalnya sendiri, ya, memaksakan kehendaknya sendiri, kebenaran manusia sendiri, logikanya, ya. Dan bila umat Tuhan tidak mengerti lebih dalam firman Tuhan, maka akan tersesat. Nah, wahyu dalam bahasa Greka disebut apokalipsis. Artinya mengungkapkan, membuka tudung. Ya, bagaimana menyingkapkan, mengungkapkan, bagaimana rahasia itu disingkapkan. Adapun kitab Wahyu ini berisi nubuatan-nubuatan yang sedang terjadi di tengah-tengah 7 sidang jemaat Allah pada masa itu, yaitu 7 gereja. Dan peristiwa yang akan datang, terutama mengenai akhir zaman, sampai kepada langit dan bumi baru dan Yerusalem baru dan neraka. Sewaktu Yohanes menerima wahyu ini, Yohanes tidak mengerti, saudara-saudara, ya, saat itu. Tetapi untuk rasul-rasul hujan akhir, nah di sini saudara tahu akan ada rasul hujan akhir. Kalau ada rasul hujan awal 12 rasul, maka di hujan akhir Tuhan akan memilih 12 rasul lagi di hujan akhir. Makanya kalau saudara baca di kitab Wahyu, dikatakan ada 24 tua-tua. Siapa dia? Yaitu terbagi 2. 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Pelan-pelan saya singkapkan kepada saudara, ya, supaya saudara bisa memahaminya. Dan hamba-hambanya yang Tuhan lantik. Tuhan akan lantik hamba-hambanya untuk di hujan akhir nanti. Rahasia kitab Wahyu ini akan dibukakan kepada mereka. Siapa mereka? Nanti Tuhan yang pilih. Bahkan sekarang ini Tuhan sudah singkapkan dan sedang menyingkapkan. Kitab Wahyu ini bukan rahasia lagi bagi gereja hujan akhir. Pelan tapi pasti Tuhan akan membukakan rahasia ini melalui hamba-hambanya yang Tuhan pilih. Nah, di sini saudara-saudara, kesempatan malam ini saya akan menerangkan sedikit tentang kitab Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ini berbicara tentang pelajaran 70 sabat, 70 masa. Kalau kita lihat kitab Daniel 9 ayat 24 sampai 27, ya saudara-saudara, kita baca ya. Kitab Daniel 9 ayat 24 dulu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman ini keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai masa kedatangan seorang yang diurapi. Sampai itu Yesus Kristus. Seorang yang diurapi. Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun. Kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengahnya
di tengah-tengah kesulitan.